apa kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman dalam pembelajaran kali ini diberi kemudahan dalam memahami materinya. Amin. Oke teman-teman, apakah teman-teman masih ingat? Minggu lalu kita sudah membahas mengenai peredaran darah pada manusia yang terdiri dari beberapa organ, antara lain jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Nah teman-teman, apa yang akan terjadi ya jika salah satu dari organ tersebut tidak berfungsi dengan baik? Ya, benar sekali. Kita akan mengalami gangguan pada peredaran darah kita. Nah, minggu ini kita akan membahas mengenai gangguan pada peredaran darah manusia dan bagaimana cara memelihara organ peredaran darah pada manusia. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai jenis gangguan pada peredaran darah manusia, penyebabnya, dan bagaimana cara memelihara organ pada peredaran darah manusia. Yuk kita simak penjelasan berikut ini ya friends. Gangguan yang pertama adalah anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan sel darah merah yang disebabkan karena kekurangan zat besi, kanker tulang yang mengakibatkan terganggunya pembentukan sel darah merah, dan karena kehilangan banyak darah akibat pendarahan yang berlebihan. Seseorang yang terkena anemia biasanya ditandai dengan kondisi yang cepat lelah, sering sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Gangguan yang kedua adalah hipertensi. Hipertensi adalah naiknya tekanan darah yang disebabkan oleh penyempitan pada pembuluh darah. Biasanya orang yang terkena hipertensi akan mengalami sakit kepala, jantung berdebar, dan dada terasa sakit. Gangguan yang ketiga adalah jantung koroner. Jantung koroner merupakan penyakit pada penyumbatan pembuluh darah koroner yang disebabkan oleh penumpukan lemak. Biasanya seseorang yang mengalami jantung koroner akan ditandai dengan nyeri dada, sesak nafas, mengalami mual dan muntah. Gangguan yang selanjutnya adalah varises. Varises disebabkan karena pelebaran pada pembuluh balik atau vena yang umumnya terjadi pada bagian betis. Varises ditandai dengan tonjolan berbelok-belok berwarna biru, seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar ya. Varises biasanya dialami oleh ibu hamil dan seseorang yang terlalu lama berdiri atau jongkok. Gangguan yang selanjutnya adalah leukemia. Leukemia merupakan penyakit dengan berlebihnya produksi sel darah putih yang mengakibatkan sel darah putih akan memakan sel darah merah. Nah, dampak dari penyakit ini adalah akan kekurangan sel darah merah. Seseorang yang mengalami leukemia akan merasakan demam dan menggigil, mudah lelah, dan muncul bintik merah pada kulit. Gangguan yang selanjutnya adalah hemofilia. Hemofilia merupakan kelainan yang mengakibatkan darah sulit membeku jika terjadi luka, sehingga menyebabkan pendarahan sulit berhenti atau berlangsung lama. Kondisi ini disebabkan karena keturunan.
Gangguan yang terakhir adalah stroke. Stroke merupakan penyakit yang diakibatkan karena kurangnya asupan oksigen pada otak karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Bisa dilihat pada gambar ya teman-teman, cairan yang berwarna kuning merupakan gambaran dari lemak atau kolesterol yang menyumbat pembuluh darah. Kondisi stroke ini mengakibatkan terganggunya fungsi sistem saraf tubuh yang mengakibatkan salah satu sisi tubuh mengalami kelumpuhan. Nah, teman-teman, agar kita terhindar dari gangguan penyakit peredaran darah yang tadi sudah kita pelajari, kita harus menerapkan pola hidup yang sehat. Menerapkan pola hidup yang sehat antara lain dengan cara membiasakan mengkonsumsi makanan yang sehat, bergizi, dan seimbang, seperti mengkonsumsi sayur mayur, buah-buahan, dan makanan yang berprotein tinggi. Kemudian, beristirahat dengan cukup. Kemudian, berolahraga secara teratur. Dan menghindari makanan yang terlalu banyak mengandung garam, lemak, dan gula. Nah, ini adalah cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Sekarang, yuk kita jaga organ peredaran darah kita agar terhindar dari penyakit. Nah, itu dia penjelasan mengenai peredaran darah pada manusia dan bagaimana cara memeliharanya. Sekarang teman-teman sudah mengetahui apa saja gangguannya dan bagaimana cara memelihara organ peredaran darah manusia. Yuk kita sama-sama jaga tubuh kita agar tetap sehat. Terima kasih telah menyimak. Miss Tania akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.